Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika nasib iman sebuah kota besar seperti Baghdad berada di tangan seorang pria yang lebih sering dianggap gila daripada bijaksana? Di tengah hiruk-pikuk masa keemasan Islam, seorang pendeta tangguh dari Bizantium datang, membawa tantangan yang mengguncang singgasana khalifah. Dia tidak datang dengan pedang, melainkan dengan logika yang dianggap tak terpatahkan. Namun, siapa sangka, jawaban dari segala kerumitan teologi itu tidak ditemukan di dalam kitab-kitab tebal para ulama, melainkan di dalam sebuah peti kosong, seekor keledai kurus, dan humor pedas seorang pria bernama Abu Nawas. Bersiaplah, karena hari ini kita akan masuk ke dalam perdebatan paling legendaris yang pernah terekam sejarah. Sebuah kisah tentang bagaimana akal sehat mengalahkan kesombongan. Kita mulai perjalanan ini di sebuah masa di mana debu-debu jalanan Baghdad bercampur dengan aroma tinta dari rumah hikmah, Bait al-Hikmah. Bayangkan, matahari pagi yang merangkak naik menyentuh kubah-kubah emas yang berkilau di atas sungai Tigris. Baghdad bukan sekedar kota, ia adalah samudra ilmu. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di udara. Bukan aroma roti gandum yang biasanya memenuhi penciuman, melainkan aroma ketegangan yang menyesakan. Kabar telah menyebar ke setiap gang sempit, melewati pasar karpet yang bising, hingga ke telinga para pemulung di pinggiran kota. Seorang pengelana teologi dari Bizantium telah tiba. Ia membawa sebuah pertanyaan yang tidak hanya menuntut jawaban, tapi menuntut keraguan atas segala sesuatu yang telah diyakini penduduk Baghdad selama berabad-abad. Inilah awal dari sebuah drama yang akan menguji batas antara iman dan logika. Namanya adalah Pastor Theophilus. Ia turun dari kapal dengan jubah yang ditenun dari sutra terbaik. Warnanya merah marun gelap yang melambangkan otoritas dan penderitaan. Di tangannya, ia memegang sebuah salib perak yang memantulkan cahaya matahari dengan sangat menyilaukan. Theophilus bukan sekedar pengkhotbah, ia adalah singa podium yang telah memenangkan debat di Athena dan Alexandria. Ia memiliki suara yang berat, rendah, namun memiliki resonansi yang bisa membuat dinding ruangan terasa bergetar. Ia tidak datang untuk menghina, ia datang dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran yang ia bawa adalah mutlak. Di matanya, penduduk Baghdad adalah orang-orang yang terperangkap dalam logika tunggal. Ia ingin menunjukkan bahwa Tuhan jauh lebih rumit, jauh lebih manusiawi, dan sekaligus jauh lebih misterius daripada yang bisa dibayangkan oleh akal sehat yang kaku. Di sebuah sudut kedai kopi Al-Hamra, tempat asap shisha menari-nari di tiup angin sepoi, Jafar si tukang roti duduk dengan tangan gemetar. Di depannya, Abu Nawas sedang asyik memilin ujung kumisnya sambil memperhatikan seekor semut yang berusaha membawa remah roti. "Abu," suara Jafar pecah. "Pendeta itu, ia bicara soal Tuhan yang menjadi manusia. Ia bilang, jika Tuhan Maha Kuasa, mengapa ia tidak bisa punya anak? Mengapa kita membatasi kekuasaan Tuhan dengan akal kita yang kerdil?" Para ulama kita di masjid besar terdiam, Abu. Mereka membawa kitab yang beratnya melebihi beban keledaiku, tapi pendeta itu selalu punya cara untuk membuat argumen mereka terlihat seperti lelucon. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru membantu semut itu mengangkat remah rotinya. "Jafar," ucap Abu Nawas pelan. "Tuhan seringkali disembunyikan oleh orang-orang pintar di balik tumpukan kata-kata rumit. Tugasku bukan untuk membantah kepintahannya, tapi untuk menunjukkan bahwa ia telah lupa bagaimana caranya menjadi sederhana." Khalifah Harun ar-Rasyid tidak bisa tidur selama 3 malam. Di istananya yang megah, lilin-lilin besar dinyalakan hingga fajar. Ia tahu, jika Pastor Theophilus tidak bisa dikalahkan, maka kepercayaan rakyatnya akan goyah. Perpecahan adalah bayangan hitam yang ia takuti. Maka dipanggillah Abu Nawas. "Abu," suara Khalifah menggema di aula yang sunyi. "Negeri ini butuh kecerdikanmu, bukan syairmu. Pendeta ini bicara soal misteri iman yang melampaui nalar. Bisakah kau melampaui misterinya?" Abu Nawas membungkuk hormat, namun ada kilatan jahil di matanya. "Tuanku, hamba butuh waktu 1 minggu.
Tapi hamba punya syarat. Hamba butuh seekor keledai yang paling kurus, yang tulan rusuknya menonjol seperti barisan pagar. Dan hamba butuh sebuah peti kayu kosong yang gemboknya sebesar kepala manusia. Khalifah terheran-heran, namun ia tahu, di balik kegilaan Abu Nawas, selalu ada cahaya kebenaran yang sedang disiapkan. Selama 7 hari, Baghdad dipenuhi spekulasi. Abu Nawas terlihat sibuk di halaman rumahnya. Ia melatih seekor keledai tua bernama Empok Lela. Ia membisikkan sesuatu ke telinga keledai itu, seolah-olah mereka adalah 2 sahabat yang merencanakan perampokan bank. Tak hanya itu, ia terlihat melatih seekor burung nuri hijau di dalam peti besarnya. Tetangga-tetangga Abu Nawas mulai merasa iba. Kasihan Abu Nawas, kata seorang penjual kain. Ia pasti sangat tertekan menghadapi pendeta Bizantium itu, hingga ia mulai bicara dengan hewan. Abu Nawas mengabaikan semuanya. Ia sedang merancang sebuah teater logika. Ia tahu bahwa Pastor Theophilus adalah ahli dalam abstraksi, maka Abu Nawas akan melawannya dengan konkretisasi. Ia akan menarik Tuhan dari awan-awan filosofi kembali ke tanah, tempat manusia berpijak. Hari yang dinanti tiba. Aula utama istana penuh sesak. Udara terasa panas oleh napas ribuan orang. Pastor Theophilus berdiri di podium tinggi, terlihat seperti menara gading yang tak tergoyahkan. Ia baru saja menyelesaikan pidato pembukaannya yang memukau tentang inkarnasi dan kasih Tuhan. Rakyat Baghdad terpaku, sebagian mulai merasa ragu. Tiba-tiba, suara derit roda kayu yang tidak diminyaki terdengar memilukan. Abu Nawas masuk. Ia menyeret peti besarnya dengan susah payah. Wajahnya seramut, sorbannya miring hampir menutupi mata kirinya. Ia menuntun Empok Lela yang jalannya pincang. Suasana yang tadinya sakral mendadak menjadi absurd. Abu Nawas tidak langsung naik ke podium. Ia justru duduk bersimpuh di lantai marmer dan mulai menangis dengan suara yang sangat kencang. Sebuah raungan yang membuat semua orang merinding. "Ada apa, Abu Nawas?" Khalifah berteriak, antara malu dan cemas. Abu Nawas menengadah, air mata palsunya membasahi pipinya. "Tuanku, dunia sudah berakhir. Malaikat baru saja turun dan memberitahuku bahwa tadi fajar tadi, Tuhan telah meninggal dunia." Aula itu mendadak sunyi sepi, seolah-olah waktu berhenti berputar. Pastor Theophilus meledak dalam tawa yang menghina. "Bodoh, benar-benar bodoh," teriak sang pastor. "Tuhan itu kekal, Tuhan itu Alfa dan Omega. Bagaimana mungkin Tuhan bisa mati? Keyakinanmu benar-benar dangkal, Abu Nawas." Abu Nawas tiba-tiba berhenti menangis. Ia berdiri dengan sangat tenang, menyeka matanya, dan menatap sang pastor dengan senyuman yang paling tajam yang pernah dilihat manusia. "Oh, jadi Anda setuju bahwa Tuhan tidak mungkin mati. Tapi bukankah Anda baru saja bicara selama 1 jam tentang Tuhan yang menjadi manusia, yang bisa disiksa, yang bisa haus, dan yang akhirnya mati di tiang salib? Jika ia bisa mati, maka menurut kata-kata Anda sendiri, ia bukan Tuhan. Pilih satu, Tuan Pendeta. Tuhan yang kekal atau manusia yang binasa, karena Anda tidak bisa memiliki keduanya dalam satu saat." Pastor Theophilus berusaha memulihkan wibawanya. Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Itu adalah misteri kasih-Nya. Abu Nawas tidak membiarkan sang pastor mengambil napas. Ia mendekati meja perjamuan dan mengambil sepotong roti. "Tuan Pendeta, jika ia manusia sepenuhnya, berarti ia punya sistem pencernaan. Ia lapar, ia makan roti ini. Dan hukum alam yang diciptakan Tuhan adalah apa yang masuk pasti harus keluar." Abu Nawas merendahkan suaranya, membuatnya terdengar sangat intim namun menusuk. "Apakah dalam bayangan suci Anda, zat yang menciptakan galaksi dan arsy harus disibukkan dengan urusan buang air besar? Apakah kesempurnaan Tuhan bisa dikotori oleh ampas makanan manusia? Jika ia tunduk pada hukum perut, maka ia bukan penguasa hukum, melainkan hamba dari hukum alam itu sendiri. Tuhan kami tidak butuh makan, maka ia tidak butuh kamar mandi. Tuhan Anda sepertinya sangat sibuk dengan urusan-urusan fisik yang rendahan." Tawa rakyat Baghdad meledak, menghancurkan aura kesucian yang dibangun sang pastor. Sang pastor mulai berkeringat dingin. "Tapi mujizatnya, ia menghidupkan orang mati. Itu bukti ketuhanan." Abu Nawas berjalan ke arah petinya. "Tuan, mujizat hanyalah alat bicara. Mari kita tanya peti ini." Klik! Abu Nawas membuka peti dan seekor nuri hijau terbang keluar, hinggap di atas kepala sang pastor sambil berteriak nyaring. "Esa!
Esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Rakyat terpukau. Abu Nawas menjelaskan, Nuri ini bisa bicara seperti manusia karena saya yang melatihnya. Tapi apakah dia jadi manusia? Tidak, dia tetap burung. Begitu pula Nabi Isa. Beliau diberi tongkat ajaib oleh Allah untuk membuktikan beliau adalah utusan resmi. Menghidupkan orang mati adalah stempel dari sang raja, bukan kekuatan sang pelayan. Jika Anda menyembah pelayan hanya karena ia membawa stempel raja, Anda adalah rakyat yang sangat tertipu. Sebagai penutup yang menghancurkan, Abu Nawas memberikan perumpamaan terakhir. Bayangkan seorang raja yang sangat mencintai rakyatnya. Ia mengirim seorang utusan ke sebuah desa terpencil. Rakyat desa itu begitu kagum karena utusan itu bisa mengeluarkan emas dari sakunya atas izin raja. Tapi apa yang dilakukan rakyat desa itu? Mereka malah sujud menyembah sang utusan dan melupakan raja yang mengirimnya. Sang utusan menangis dan berkata, "Aku ini sama seperti kalian. Aku makan, aku tidur. Jangan sembah aku." Tapi rakyat tetap keras kepala. Abu Nawas menatap Pastor Theophilus dengan tatapan penuh iba. "Tuan, jangan sampai cinta Anda pada utusan membuat Anda menjadi pengkhianat bagi sang raja yang sebenarnya. Allah itu maha besar. Ia tidak butuh mengecilkan diri menjadi manusia hanya untuk membuktikan cintanya. Ia cukup berfirman, maka terjadilah." Debat berakhir bukan dengan amarah, tapi dengan keheningan yang penuh kesadaran. Pastor Theophilus meletakkan salib peraknya, membungkuk dalam kepada Abu Nawas, dan mengakui bahwa ia telah menemukan lawan yang tidak menggunakan buku, melainkan menggunakan cermin kehidupan. Khalifah Harun al-Rashid memberikan 10 kantong emas kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya mengambil 1 koin, memberikannya kepada penjaga pintu untuk membeli gandum bagi empok Lela. Ia berjalan keluar istana, menuntun keledai kurusnya kembali ke ganggang sempit Baghdad. Baghdad kembali tenang. Matahari terbenam, mewarnai langit dengan warna ungu dan emas, mengingatkan semua orang bahwa kebenaran tidak perlu berteriak rumit. Ia ada di sana, sesederhana napas dan semurni akal sehat.